Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 workshop pengelolaan sinyal. Di sini kelompok kami terdiri dari dua anggota, yaitu yang pertama ada Juan Andika NRP 15 dan saya Kevin Rizky Fiandi NRP 22. Di sini kami membuat sebuah proyek purwarupa, yaitu proteksi brankas menggunakan frekuensi suara untuk mengaktifkan keypad sebagai kunci pembuka. Untuk abstraksinya, di sini karena tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, khususnya pada pencurian barang berharga, mendorong adanya pembuatan alat yang disebut dengan brankas. Brankas merupakan tempat penyimpanan yang dianggap praktis, tetapi memiliki risiko yang tinggi karena memungkinkan mudahnya untuk dibobol. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka diperlukan sistem keamanan yang lebih canggih, yaitu dengan menggunakan aplikasi rangkaian elektronik berbasis microcontroller. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem keamanan brankas dengan menggunakan frekuensi suara yang dikombinasikan dengan password, sehingga dengan sistem ini diharapkan dapat membuat seorang tidak bisa mengaksesnya. Untuk progres pertama, di sini kami fokus pada pembacaan frekuensi suara. Nah, seperti berikutlah diagram alirnya pada frekuensi suara, yaitu dengan pertama set frekuensinya terlebih dahulu, berapa berapa hertz yang ingin dibaca, lalu di play suaranya. Nanti dari modulnya akan menangkap suara dan membaca berapakah besaran suara tersebut. Lalu jika frekuensi benar, maka lanjut ke proses selanjutnya. Jika tidak, maka diulang terus dan seterusnya. Nah, di sini kami menggunakan frekuensi generator untuk mengeluarkan suara tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu di sini pada aplikasi ini kita bisa menyeting besar kecilnya hertz yang ingin kita gunakan. Karena di sini kami menggunakan di atas 1000, jika benar maka kita setting frekuensinya di atas 1000 Hz. Nah, di sini kami menggunakan sensor suara yaitu KY03, yaitu modul penangkap suara yang berintegrasi dengan Arduino. apa Dan berikut adalah modul video progres mikrofon. pertama kami. Kalau di sini ada LED buat indikator. Jika di sini saya buat di programnya, jika frekuensinya lebih dari 900, maka LED-nya akan menyala. Jika kurang dari 900, maka LED-nya akan mati dengan delay-nya 500. Nah, di sini saya akan mencoba untuk berikan suara dengan frekuensi 1000, sekitar sini 1119. Nah, makanya karena di sini terbacanya sekitar 1100, segitulah segitu. Nah, pada video tadi kami menggunakan frekuensi generator lalu mengeset di atas 1000 Hz, dan hasil pada program dan rangkaiannya juga sudah benar. Lalu kita lanjut ke progres yang kedua yang akan dijelaskan oleh teman saya, Juan Andika. Silakan Juan Andika. Ya, selanjutnya di sini masuk ke progres kedua. Untuk progres kedua sendiri adalah setting untuk keypadnya. Di sini adalah diagram blok dari setting keypad yang kami gunakan. Nah, tadi kan eh, di progres pertama kami menggunakan input frekuensi generator. Lalu dari suara masuk akan dibaca oleh sensor suara dan akan diproses oleh Arduino. Lalu jika sensor suara benar, maka akan masuk ke keypad untuk memasukkan password. Lalu jika password keypad benar, maka motor servo engagement akan bergerak. Dan di sini progres kedua kami adalah pada progres kedua kami mencoba menggunakan password dari keypad untuk menggerakkan motor servo. Dan di sini
Jika passwordnya benar, maka servo akan bergerak. Dan jika passwordnya salah, maka akan kembali untuk masukkan password lagi. Dan untuk komponen yang digunakan di progres kedua ini, yang pertama adalah Arduino Nano untuk microcontrollernya. Lalu yang tidak kalah penting adalah keypad 4x4 untuk input dari passwordnya. Dan juga di sini kami menggunakan servo SG90 untuk digunakan sebagai pengunci dari branchasnya sendiri. Lalu di sini kami juga menggunakan LCD 16x2. Di sini digunakan sebagai display, sebagai indikator bahwa untuk brankas tersebut sudah terbuka atau belum. Jadi di sini untuk Selanjutnya di sini adalah rangkaiannya seperti ini. video progres kedua kami. Ini menggunakan LCD dan di sini ada servo dan di sini menggunakan keypad. Lalu untuk programnya, di sini passwordnya menggunakan 1436. Ini di sini untuk A ini untuk mengenter password, B untuk mereset password, C untuk nge-clear, dan D untuk mengisi password lagi. Lalu di sini jika passwordnya benar maka di LCD akan tampilkan akses terima dan servo akan bergerak, akan berputar sebesar 180 derajat. Lalu di sini LED akan menyala juga selama 5 detik. Di sini saya kasih waktu 5 detik. Lalu jika sudah, LED akan mati. Lalu jika passwordnya salah maka akan ada di LCD akan keluar akses ditolak. Di sini akan saya coba. Karena tadi ini masih belum di clear, saya reset dulu. Sini 1 4 3 6 enter. Dan di sini akses terima, di sini juga akses terima. Kalau tadi servo bergerak, saya ulang lagi. Coba 1 4 3 6. Di sini karena benar maka servonya bergerak dan servonya akan menyala selama 5 detik. Lalu di sini jika passwordnya salah, misal saya coba 1 2 3 4 enter, maka akan keluarnya akses ditolak. Di sini akan terbaca akses ditolak. Iya, selanjutnya di sini sudah masuk ke progres ketiga, yaitu progres terakhir. Di progres ketiga ini kami melakukan penggabungan antara progres pertama dan progres kedua. Dan berikut untuk diagram progres ketiga. Jadi jika dimulai dari atas, ada inisialisasi sistem, lalu ada mode standby. Lalu saat mode standby akan ada frekuensi yang masuk, yang frekuensi suara tersebut dihasilkan dari aplikasi frekuensi generator. Lalu dari modul modul suara akan membaca frekuensi suara. Lalu jika frekuensi sesuai, maka akan masuk ke proses untuk membaca keypad. Dan jika frekuensinya salah, maka akan masuk ke mode standby lagi. Lalu setelah keypad lalu setelah masukkan password di keypad, jika password benar, maka akan langsung buka kunci dari branchasnya. Jika passwordnya salah, maka akan kembali untuk membaca keypad lagi. Dan seperti ini, jika tadi di progres pertama sensor hanya menggunakan sensor suara saja untuk membaca suaranya, lalu di progres kedua hanya menggunakan keypad dan menggunakan motor untuk digerakkan motornya. Lalu untuk di progres ketiga ini, kami menggabungkan semua komponen yang telah digunakan.
Ya, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program yang kami gunakan. Di sini pertama-tama di paling atas sendiri ada dari library yang kami gunakan, yaitu ada Wire.h, Liquid Crystal I2C dan sebagainya, dan sampai di sampai di Arduino FFT.h. Lalu di sini pertama-tama ada setting untuk Arduino FFT. Arduino FFT di sini kami gunakan untuk sampling menghitung sampling dari penilaian pembacaan frekuensinya. Lalu di sini ada password. Di sini untuk mengubah password yang ingin kami gunakan, di sini password yang kami gunakan adalah 1436. Lalu selanjutnya di sini ada Liquid Crystal I2C LCD. Di sini untuk mengatur LCD 16 kali 2 dan modul I2C yang kami gabungkan. Selanjutnya di sini ada constant byte baris sama dengan 4 dan kolom sama dengan 4. Di sini untuk setting keypad, karena keypad yang kami gunakan adalah keypad 4 kali 4, jadinya ada 4 baris dan 4 kolom. Dan jadinya seperti ini untuk urutan dari baris dan kolomnya. Dan di sini ada untuk menyeting tombol-tombol, fungsi dari tombol-tombol yang kami gunakan. Di sini salah satunya adalah untuk A di sini artinya jika klik dipencet untuk yang A maka akan masukkan password. Lalu jika B di sini untuk mereset password, lalu D untuk mengclear, dan C untuk mengisi password ulang. Nah, di sini ada password evaluate. Jika password benar, maka di LCD akan muncul akses diterima. Jika password salah, maka akan muncul akses ditolak. Ya, selanjutnya di sini masuk ke pengkondisian login passwordnya di sini. Jika password benar, maka di maka di LCD akan menampilkan akses diterima. Dan jika salah, maka di LCD akan menampilkan akses ditolak. Lalu jika tadi password benar, maka servo akan bergerak sebesar 180 derajat dengan selama 5 detik dan akan kembali ke posisi awalnya. Selanjutnya di sini masuk ke void setup untuk program sampling frekuensinya untuk pembacaan nilai frekuensi yang dibaca oleh sensor suara. Lalu di sini mengatur tempat servo. Servo di sini ditaruh di digital pin output 10. Lalu di sini untuk pendefinisian alamatnya I2C. Di sini juga untuk mengatur pembacaan dari frekuensinya. Lalu di sini untuk pengondisian jika frekuensi yang dibaca lebih dari 1000, maka LED akan menyala dan di LCD akan terbaca pintu otomatis frekuensi diterima. Dan di sini jika frekuensinya kurang dari 1000, maka pintu otomatis frekuensi tolak. Dan di sini jika frekuensi benar, maka akan masukkan kode untuk masukkan password di keypad. Oke. Oke, setelah penjelasan dari listing programnya yang disampaikan oleh Juan, berikutnya adalah hasil dari rangkaian semua yang sudah dirangkai menjadi satu kesatuan. Berikut adalah video dari progres ketiga. Dan di sini frekuensi yang dibaca, nilai frekuensi yang dibaca. Jika nanti nilai frekuensi yang dibaca lebih dari 1000, maka nanti akan berhenti dan di sini lampu LED
lampu LED yang di sini akan menyala, dan di sini langsung bisa masukkan password. Nah, di sini. Nah, di sini kan terbaca nilainya 1706. Maka di sini lampunya akan menyala, dan di sini di LCD-nya juga akan, sini tulisannya bisa langsung masukkan password. Ini masukkan passwordnya, maka servo akan berputar 190 derajat. Nah, berikut ini adalah tampilan pada grafik yang dibaca pada sensor, yaitu saat frekuensinya masih sebesar 200 atau di bawah 1000, maka sensor akan terus membaca sampai akhirnya jika nantinya ada suara frekuensi yang di atas 1000 Hz, maka program akan berhenti dan menuju proses selanjutnya, yaitu mengisi password. Dari project Purwarupa kami tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu pada alat ini memiliki sistem proteksi yang lebih aman daripada yang lainnya karena menggunakan dua proses keamanan, yaitu yang pertama melalui pembacaan nilai frekuensi, dan yang kedua yaitu melalui password dengan keypad. Nah, untuk kekurangannya, karena di sini kami menggunakan komponen suara yang kualitasnya tidak bagus, sehingga nilai frekuensi yang dibaca kadang kurang akurat. Dan sekian presentasi dari Project Purwarupa kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.